keadaan akhir zaman. Saat yang menegangkan, tema firman Tuhan hari ini. Karena ketika sinetron, film sudah mau berakhir, pasti film atau sinetron itu semakin seru, semakin menegangkan, semakin ada hal-hal yang mengejutkan. Demikian juga dengan dunia ini. Semakin menuju kepada akhir zaman, semakin menuju kepada penggenapan firman Tuhan, semakin seru, amin, semakin menegangkan. Saudaraku, hal-hal yang terjadi di hari-hari ini, yaitu peperangan antara Israel dan Iran, itu adalah satu tanda yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya, amin. Kalau dulu kita masih melihat Rusia dengan Ukraina, tetapi sekarang saudaraku, peperangan sudah berpusat kepada bangsa pilihan Tuhan. Peperangan sudah berpusat kepada Israel. Dan kalau peperangan sudah berpusat kepada bangsa pilihan Tuhan, berarti penggenapan firman Tuhan sementara terjadi atau sementara digenapi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita melihat hal-hal ini terjadi, apa respon kita sebagai orang percaya? Apa tanggapan kita sebagai orang percaya? Amin. Apakah kita menganggap ini sebagai tontonan yang seru? Apakah kita menganggap ini sebagai tontonan yang menarik? Saudaraku, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari ini, bahkan saudaraku tanggal 21 kemarin yang baru lewat, di Iran itu terjadi gempa bumi 5,1 skala Richter. Terjadi gempa bumi yang luar biasa. Karena memang ini sudah penggenapan firman Tuhan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Jadi ada banyak tempat yang Tuhan akan luaskan terjadi gempa bumi. Dan akan ada beberapa negara di dunia ini yang diluaskan Tuhan untuk terjadi peperangan yang dahsyat, peperangan yang hebat, saudaraku. Dan sebagai orang percaya, ini adalah satu tanda dari Tuhan untuk kita bangkit. Mari kita lihat ayatnya, saudaraku. Masih dalam kitab Lukas 21 ayat 28. Cuma maju sedikit, masih di pasal yang sama. Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudaraku, Tuhan berkata lewat firman Tuhan ini, apabila semuanya itu mulai terjadi, pertama, angkatlah mukamu, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudaraku, ternyata penyelamatan orang-orang percaya sudah dekat ketika hal-hal ini sudah sementara terjadi. Amen. Peperangan di mana-mana. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Penyakit sampar. Saudaraku, kalau berbicara penyakit sampar 2019, 2020, 2021 itu penyakit sampar yang hebat. Covid, Corona. Dan sekarang penyakit sampar sudah berhenti. Kita sudah masuk lagi di peperangan, saudaraku. Jadi firman berkata, apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah. Saudaraku, orang Kristen di hari-hari ini, saya katakan peperangan ini jangan kita anggap sebagai tontonan yang seru, tontonan yang menarik. Tetapi ini menjadikan kita untuk bangkit dari rohani kita, saudaraku. Bangkit dari rohani kita yang selama ini ternina-momokkan. Memang saudaraku, kita ada di Indonesia, ada di Papua. Kita bersyukur Tuhan berikan kita keamanan, Tuhan berikan kita kesejahteraan, suasana atau keadaan yang masih dapat beraktivitas seperti biasa. Tetapi jangan saudaraku kita berpikir bahwa kita ini aman-aman terus, amin. Jangan sampai karena kita terlena, kita aman-aman, Tuhan izinkan terjadi yang namanya saudaraku bencana alam. Memang mungkin saudaraku Indonesia ini
Puji Tuhan, jauh dari yang namanya itu peperangan. Tetapi jangan lupa ada yang namanya bencana alam yang tak terduga, saudaraku. Yang bisa-bisa saja itu terjadi di Papua, di mana kita berada saat ini. Sebab itu Tuhan bilang, apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah. Kerohanian kita ini harus bangkit di hari-hari ini, saudaraku. Kesetiaan kita dengan Tuhan harus bangkit. Doa kita dengan Tuhan harus bangkit. Kerajinan kita dengan Tuhan harus bangkit. Persiapkan rohani kita, amin. Hari-hari ini, saudaraku, kalau saudara, saya senang sekali lihat TikTok. So jarang buka Facebook. Sampai aplikasi Facebook dia bilang, teruslah membuka Facebook. Dia muncul, saudaraku, di kami punya profil. Karena apa? Saudara, sekali kami membuka Facebook. Biasanya kalau saudara lihat di Facebook itu ada reel kami cuma posting, baru kami tidak, kadangkala banyak komen yang maaf. Kadangkala jemaat komen, kami tidak lihat-lihat. Nanti 3 hari kemudian baru lihat di DP notifikasi. Jemaat ada komen, baru mau balas. Tetapi hari-hari ini kami banyak kali lihat YouTube dan TikTok. Saudaraku, bukan apa di sana kami lihat, kami melihat perkembangan dan keadaan dunia sekarang. Di TikTok banyak sekali, walaupun banyak berita hoax, tetapi banyak, saudaraku, kabar-kabar tentang keadaan sekarang. Saudaraku, kami lihat sekarang sementara terjadi yang namanya penuaian besar-besaran. Saudaraku, sekarang banyak orang-orang Muslim sudah percaya Tuhan, saudaraku. Banyak orang anak-anak ustadz, banyak anak-anak artis sudah percaya Yesus. Saya lihat, luar biasa. Di Indonesia ini ternyata sementara terjadi kegerakan yang besar. Ternyata sementara terjadi penuaian yang besar. Alkitab berkata, saudaraku, di hari-hari terakhir banyak orang akan mengenal Tuhan. Sebab itu ada ayat juga yang bilang seperti ini. Barang siapa yang terdahulu akan terkemudian. Yang terkemudian akan terdahulu artinya apa? Orang-orang yang sudah lama mengenal Tuhan, saya dan saudara yang sudah lama percaya Tuhan, banyak akan menjadi terkemudian. Karena apa? Orang-orang yang baru mengenal Tuhan, orang-orang kedar, orang-orang Muslim, orang Hindu, Buddha yang baru mengenal Tuhan, mereka bersemangat, mereka menyala-nyala dengan Tuhan, mereka bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita ini yang sudah lama mengenal Tuhan, kita ini ketinggalan. Saudaraku, saya lihat ini luar biasa. Kalau saya lihat di TikTok ada yang namanya Edis TV yang lagi diprotes. Dia itu, saudaraku, dia belajar, dia bilang, saya belajar Al-Quran, dia belajar 13 tahun. Dia bilang, saya sudah baca Al-Quran itu 100 kali. Puji Tuhan. Saudaraku, dia baca dan Tuhan beri hikmat kepada dia. Tuhan berikan kepintaran untuk dia mengerti bahasa Arab dan dia mengerti untuk menerjemahkannya. Jadi saudaraku, melalui dia saya lihat banyak, saudaraku, orang yang baku tanya jawab dengan live-nya di TikTok sudah percaya Tuhan. Walaupun ada yang bilang saya KTP masih Muslim, tetapi saya iman kepada Kristus. Dia bilang tidak apa-apa KTP masih seberang, yang penting hati sudah kepada Tuhan. Dia bilang, saya lihat juga, saudaraku, ada orang yang di Malaysia yang dia tampilkan di itu. Mereka lagi baku tanya jawab di live TikTok. Yesus itu seperti apa, dia jelaskan semua. Dia bilang, walaupun saya pakai kerudung, tetapi hati saya sudah kepada Kristus. Saya mau cari gereja yang terdekat. Dia TKI, tapi posisinya di Malaysia, saudaraku. Baru Edis bilang, cari saja gereja yang terdekat di mana kamu sekarang ada di Malaysia. Jadi saudaraku, saya lihat ternyata sekarang kegerakan penuaian jiwa-jiwa orang-orang yang tidak mengenal Kristus sudah semakin banyak. Artis-artis punya anak, saudaraku. Banyak yang orang tuanya masih seberang, anak-anaknya sudah mengenal Tuhan. Saudaraku, saya baca di TikTok, saya senang sekali lihat, puji Tuhan, saya langsung kasih love mereka punya status itu. Ada anaknya Liz Dahlia, namanya Devano, siapa kan? Baru-baru ini viral di TikTok. Dia pakai kalung salib dan orang bilang, berarti dia sudah Kristen. Baru mamanya bilang, Liz Dahlia bilang, ya kami orang tua sudah mengajarkan dari kecil. Tapi kalau anak ini mau percaya kepada kepercayaan yang lain, kami tidak bisa memaksa. Itu dia punya hak katanya. Itu dia sudah bisa menentukan sendiri. Banyak saudaraku yang sudah dijamah oleh Tuhan di hari-hari ini.
Jangan sampai saudaraku kita ini yang sudah lama kenal Tuhan, kita ini saudaraku dingin dengan Tuhan, kita ini semangat, kita loyo dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai saudaraku di Jawa sana, saya lihat, saya senang sekali, puji Tuhan. Saudaraku ternyata sudah banyak orang-orang seberang yang sudah percaya Tuhan. Alkitab berkata untuk 8, apabila semua ini mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Penyelamatan kita sudah dekat, saudaraku. Dikatakan bangkitlah, angkatlah mukamu. Artinya apa angkatlah mukamu? Serius dengan Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan kepada gereja Tuhan di hari-hari ini. Fokus dengan Tuhan, serius dengan Tuhan. Kalau dulu kita dengan Tuhan itu cuma sekedar, kalau dulu kita cari Tuhan itu cuma sekedar jadwal, sekedar rutinitas, sekedar hari Minggu, karena memang hari Minggu jam ibadah. Kalau sekarang jangan, saudaraku, kita harus benar ada hubungan dengan Tuhan. Kita datang di ibadah, ada sesuatu yang kita rasakan, ada jamahan api Roh Kudus yang kita rasakan, harus kita alami dalam hidup kita, saudaraku. Jangan sampai kita tertinggal, saudaraku. Saudaraku, di hari-hari ini jangan kita berkata, masih lama, masih lama. Saudaraku, mungkin memang saudara bisa berkata seperti itu. Tetapi saudaraku, Alkitab mencatat ada satu saat, memang saya percaya peperangan saat ini Israel dan Iran, Israel pasti akan menang. Tetapi Alkitab sudah menubuatkan dalam kitab Wahyu, akan ada suatu saat, saudaraku, perang yang disebut perang Gog dan Magog. Bahkan setelah perang Gog dan Magog, perang yang namanya perang Armageddon itu akan terjadi. Di situ disebutkan, saudaraku, di peperangan akhir zaman Israel akan kalah. Ada beberapa negara koalisi akan menyerang bangsa Israel, menginjak kota suci, kota Yerusalem, akan kalah. Tetapi saudaraku, ketika Israel kalah, di saat itulah yang namanya kiamat terjadi. Jadi saudaraku, peperangan ini adalah awal menuju kepada peperangan selanjutnya, saudaraku. Peperangan ini adalah peperangan pembukaan, saudaraku. Peperangan pembukaan, dan selanjutnya akan masuk ke namanya perang Gog dan Magog. Di situ ada beberapa negara akan bersatu. Persia yang sekarang ini dulu dinamanya, kalau di Alkitab tolong katakan, tolong baca, kerajaan Persia. Itu ternyata saudaraku di negara sekarang itu Iran. Ada yang namanya saudaraku akan bersatu dengan negara Rusia. Akan ada beberapa yang akan bersatu koalisi istilahnya. Bahkan saudaraku, Alkitab menubuatkan ada negara di bagian Asia yang akan membantu saudaraku peperangan ini untuk menyerang Israel. Yaitu saudaraku diprediksi, diartikan itu adalah negara Cina yang akan berkoalisi untuk menyerang Israel. Dan itu memang saudaraku, kalau kita perhatikan keadaan sekarang itu memang akan terjadi. Dan ketika bangsa Israel kalah, di saat itu mereka akan berseru kepada Yesus sebagai Mesias. Dan ketika mereka percaya Yesus sebagai Mesias, penggenapan akhir zaman terjadi. Jadi saudaraku, kita di hari-hari tidak boleh main-main. Alkitab berkata bahwa akan ada satu saat firman Tuhan itu tidak akan ada lagi. Saya berkata begini, kenapa ya firman Tuhan itu tidak ada lagi? Amos menubuatkan bahwa orang-orang akan mengembara ke timur, ke barat, utara, dan selatan untuk mencari firman Tuhan. Untuk mencari firman Tuhan, tidak akan ditemukan lagi firman Tuhan. Itu artinya apa ya? Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, itu artinya apa? Firman Tuhan tidak akan ditemukan. Coba saudara perhatikan, sekarang ini kita gampang sekali mendengar firman Tuhan. Amin. Mau di YouTube kah? Mau di Facebook kah? Banyak firman yang bisa kita dengar. Mau di TikTok kah? Di Instagram. Banyak pendeta-pendeta ini seperti menjamur. Banyak sekali. Tinggal mau pilih pendeta mana yang kita mau dengar. Banyak sekali. Firman Tuhan artinya terbuka lebar untuk siapapun. Tetapi Alkitab menubuatkan ada satu masa firman Tuhan itu orang mau cari tidak ada ditemukan lagi. Saudaraku, artinya apa? Saya percaya satu saat internet ini tidak akan menyuarakan lagi tentang firman. Pendeta-pendeta tidak akan menyuarakan lagi tentang firman. Karena apa, saudaraku? Satu saat kecanggihan teknologi ini akan diambil alih oleh antikris. Jadi untuk pemberitaan firman Tuhan tidak akan ada lagi, saudaraku. Saudaraku, kami pernah update atau
saudaraku, upload di YouTube satu khotbah. Tiba-tiba itu saudaraku, ketika kami sudah upload, kenapa sudah muncul video Anda sudah selesai di-upload. Tetapi tunggu 10 menit kemudian video itu hilang, baru muncul di notifikasi karena kami sudah di YouTube saudaraku posting khotbah, Anda melakukan pelanggaran. Saya bilang pelanggaran apa? Jadi tiba-tiba saudaraku muncul pelanggaran yang kami tampilkan. Oh, ternyata di khotbah YouTube kami ada menyebutkan tentang sesuatu saudaraku. Karena ini mau posting jadi saya tidak jelaskan tentang apa. Tentang ini saudaraku yang akan dikuasai oleh antikristus itu saya jelaskan waktu saya sampaikan di video. Jadi ketika mereka sortir kami kirim video kami ini didapati ada pelanggarannya karena menyebutkan kata ini saudaraku yang saya khotbahkan. Jadi saya bilang, oh berarti suatu saat nanti ketika internet, ketika media sosial, ketika apapun sudah dikuasai oleh antikris, tidak ada lagi pemberitaan tentang Kristus. Tidak ada lagi pemberitaan tentang keselamatan, tidak ada lagi pemberitaan tentang nama Yesus, tidak ada lagi penyampaian khotbah, tidak ada lagi. Dan pada saat itu Alkitab mengatakan memang sudah terjadi masa pengangkatan atau rapture. Jadi saudaraku, pendeta-pendeta juga yang hidup dalam Tuhan itu sudah diangkat Tuhan. Itu bukan belum kiamat saudaraku. Masa rapture itu belum kiamat, kita harus tahu. Jangan kita berkata, kan rapture itu pasti nanti suatu kiamat. Rapture itu akan terjadi sebelum kiamat. Jadi sebelum masuk kiamat saudaraku, rapture itu akan terjadi atau masa pengangkatan. Masa pengangkatan itu apa? Ketika antikris akan berkuasa atas seluruh dunia ini, orang-orang yang bertekun ini saudaraku, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, orang-orang yang benar-benar fokus dengan Tuhan, hidupnya mau diperbaharui oleh Tuhan, mereka akan diangkat dan disingkirkan oleh Tuhan di padang belantara yang disiapkan Tuhan. Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, mereka akan dipelihara jauh dari naga itu selama 3 masa setengah. 3 masa setengah itu 3 tahun setengah, artinya itu masa pemerintahan antikris. Jadi saudaraku, kita bersyukur Alkitab sudah sampaikan dari jauh-jauh hari saudaraku, supaya kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya kita ini fokus dengan Tuhan. Jangan sampai seandainya saudaraku, rapture itu tinggal 5 tahun depan. Ini saudaraku cuma contoh ya, saya tidak tahu kapan dan saatnya. Seandainya masa pengangkatan itu tinggal 5 tahun lagi, dan hari-hari ini kita ini malas tahu, kita ini nak mau dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan luaskan masa antikris itu benar-benar terjadi, kita tidak diangkat oleh Tuhan, kita tinggal di dunia. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Kita mengalami masa penyiksaan yang berat. Mau terima chip, mau terima tanda, silakan. Dapat fasilitas, mau belanja gampang, mau kemana-mana gampang, mau berangkat ke sana sini gampang. Tetapi saudaraku, ada murka Allah yang menanti kalau kita terima tanda 66. Kalau kita terima tanda 66, Alkitab berkata tidak ada lagi kesempatan untuk bisa diselamatkan. Memang saudaraku, hidup ini harus kita berjuang mulai dari sekarang. Jangan saudaraku kita tunggu, oh nanti sudah, kalau Israel sok kalah baru saya mau dekat dengan Tuhan. Jangan saudaraku, mulai dari sekarang kita harus benar-benar serius untuk mengasihi Tuhan. Mulai dari sekarang kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan saudaraku. Saudaraku, setiap hari saudaraku saya belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Walaupun saya banyak sekali kesibukan, saudaraku baru bangun pagi, kesibukan langsung diperhadapkan. Mau ini, sepertinya tidak ada waktu untuk Tuhan saudaraku. Cuci baju, cuci piring, urus anak, urus ini, apalagi Yosia beberapa hari ini sakit. Sibuk sekali sepertinya tidak ada waktu dengan Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan setiap kali kami berdoa, Tuhan berikan kami hikmat untuk mengatur waktu. Supaya waktu yang kami lalui ini bukan hanya untuk urusan kami. Saudaraku, puji Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat yang terakhir saudaraku, di dalam Lukas, masih dalam Lukas 21, ayat 34 dan sampai 36. Saya akan baca untuk kita semua. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi.
Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara lihat di sini Alkitab bilang, berjaga-jagalah supaya hari Tuhan jangan tiba seperti jerat. Seperti jerat berarti orang ini seperti ada aktivitas biasa, ada bekerja biasa, tiba-tiba langsung dapat jerat. Saudara tahu itu jerat, saudaraku? Seperti jaring-jaring, saudaraku. Masuk di jerat, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Seperti kita ini tertangkap oleh jerat. Karena apa? Alkitab bilang di ayat 34, jagalah dirimu dan hatimu supaya jangan syarat pertama oleh pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi di hari-hari ini Tuhan bilang, jaga kita punya hati dan diri supaya jangan terlalu sibuk untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Jangan sampai kita sibuk sekali dengan pekerjaan kita sibuk dengan urusan kita. Tiba-tiba, saudaraku, sangkakala di sorga berbunyi, tit, antikris sudah ada di depan mata. Tuhan angkat satu-satu, tinggal kita ini kebingungan. Oh Tuhan, saya belum terangkat Tuhan. Berarti kita tidak berjaga-jaga. Saudaraku, jangan sampai tidak berjaga-jaga. Firman berkata, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Minyak itu artinya apa? Urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus jangan sampai tidak boleh ada. Jangan sampai tidak ada dalam kehidupan kita. Mengapa tidak ada minyak? Karena kita ini jarang ibadah. Karena kita ini jarang berdoa. Jarang cari Tuhan. Saudaraku, saya banyak sekali, saya bilang kesibukan banyak sekali. Tetapi saudaraku, setiap malam saya berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau boleh kasih bangun saya tengah malam kah Tuhan, bahasa Papua. Karena ini mau upload di YouTube. Kalau boleh Tuhan, malam kasih bangun saya Tuhan. Saudaraku, dan saya bersyukur tiap kali malam itu saya harus terbangun. Walaupun kadang kalau secapek jam itu berbeda-beda. Kadang-kala tak bangun masih jam 1, kadang-kala setengah 3, kadang-kala jam 3, kadang-kala jam 4. Tetapi ketika saya terbangun, saudaraku, saya ke kamar mandi, buang air kecil, saya buka-buka CP mata, saya langsung berlutut, saya berdoa, menyanyi, menyembah. Walaupun suara itu tidak terdengar oleh anak-anak, saya berlutut, saya ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, siang hari saya sibuk sekali Tuhan. Mau bagi waktu itu ada, tetapi ketika Tuhan bangunkan tengah malam, ambil waktu untuk berdoa. Memang saudaraku, susah saudaraku. Dulunya saya tak mampu kalau tengah malam mau bangun itu mengantuk sekali. Tetapi saya bilang, Tuhan, kapan saya memberikan waktu untuk Engkau kalau bukan tengah malam ini? Jadi saudaraku, ketika tengah malam terbangun atau sudah mau pagi, saya sudah duduk atau saya langsung berlutut, saya menyanyi beberapa lagu dan saya berdoa. Saudaraku, di hari-hari ini kita harus serius dengan Tuhan. Alkitab berkata di sini, saudaraku, ayat terakhir, ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudaraku, Tuhan bilang, berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga berartinya tetap setia beribadah, tetap cari Tuhan, tetap bekerja silakan bekerja. Tetapi harus ada dalam doa. Doa kita tidak boleh putus, doa kita tidak boleh padam, saudaraku. Doa kita harus selalu naik kepada Tuhan. Ayat yang paling terakhir, ayat 37 dan ayat 38 saya baca untuk kita semua. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah. Pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Saudaraku, mengapa Alkitab berkata di siang hari Yesus itu mengajar, tetapi malam hari dia ada di Bukit Zaitun, di Gunung Zaitun. Untuk apa Yesus ada di Gunung Zaitun di malam hari? Untuk berdoa. Ambillah waktu yang khusus untuk berdoa dengan Tuhan. Amin. Siapkan waktu yang khusus, saudaraku. Siapkan, kalau saudara mau komitmen, Tuhan saya siang ini sibuk Tuhan. Malam sebelum tidur misalnya jam 8, jam 9, saya mau siapkan benar-benar saya harus berdoa. Alkitab berkata,
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita selalu kuat di dalam Tuhan, dekat